Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Septiani, NIM 063-18033. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri, Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Six Sigma. Six Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas. Six Sigma sendiri berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pembodosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Selanjutnya, terdapat beberapa strategi sistem manajemen yang digunakan pada Six Sigma, antara lainnya customer focus, yaitu fokus terhadap kepuasan dan kebutuhan pelanggan, reduce defect, yaitu menurunkan tingkat kecacatan, center around target, berkisar di sekitar pusat target, reduce variation, menurunkan variasi. Berikut juga terdapat Six Sigma belt level, ada master black belt, green belt, yellow belt, dan white belt. Selanjutnya, perbedaan Six Sigma dengan Lean Six Sigma. Lean Six Sigma adalah filosofi perbaikan berbasis data yang didorong oleh fakta yang menilai pencegahan cacat dari deteksi cacat. Ini mendorong kepuasan pelanggan dan menggarisbawahi dengan mengurangi variasi, pemborosan, dan waktu siklus sambil mempromosikan penggunaan standarisasi kerja dan aliran, sehingga menciptakan keunggulan yang kompetitif. Sehingga perbedaannya yaitu Six Sigma berfokus pada pengurangan variasi proses dan meningkatkan kontrol proses sesuai dengan penjelasan tentang strateginya, sedangkan Lean yaitu menghilangkan proses dan prosedur yang tidak bernilai tambah dan mempromosikan standarisasi aliran kerja. Selanjutnya terdapat tahapan DMAIC pada Six Sigma, yaitu yang pertama terdapat define. Pada tahap ini akan menyeleksi permasalahan yang nantinya diselesaikan beserta biaya, manfaat, dan dampak terhadap customer. Yang kedua, measure. Pada tahapan ini terdapat pengambilan data yang nantinya akan digunakan untuk mengukur karakteristik serta kapabilitas dari proses untuk menentukan langkah yang harus diambil. Yang ketiga, analyze. Pada tahap ini akan dianalisa sistem untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk menghilangkan kesenjangan antara kinerja sistem atau proses dengan tujuan yang diinginkan. Yang keempat, ada improve, yaitu melakukan tindakan pengujian terhadap percobaan untuk dapat mengoptimalkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Dan yang terakhir, yang kelima, control. Pada tahapan ini akan mengembangkan sistem yang ditingkatkan dengan memodifikasi sistem kompensasi dan insentif, kebijakan, prosedur, MRP, anggaran, instruksi pengoperasian, dan sistem manajemen lainnya. Selanjutnya, terdapat penerapan Six Sigma. Dalam penerapan Six Sigma, target atas kecacatan atau kegagalan proses dikontrol dalam target 3,4 DPMO atau defect per million opportunity atau kegagalan per 1 juta kesempatan. Yang artinya, dalam 1 juta unit produk yang diproduksi, hanya ada 3,4 unit yang cacat. Hal ini berarti perusahaan memproduksi produk dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai 99,997%. Ini berikut adalah tabel konversi Sigma yang ada level Sigma level, DPMO, dan yield. Biasanya suatu proses pabrik itu akan diperhitungkan ulang apabila mencapai level 4. Karena semakin tinggi level, maka tingkat kecacatan yang terjadi adalah semakin sedikit, sehingga kualitas produksinya semakin meningkat. Selanjutnya terdapat pengertian DPMO, yaitu kepanjangannya dari defect per million opportunity, seperti yang tadi kita sudah bahas. Di sini penilaian kapabilitas proses lainnya antara lain ada TPU atau defect per unit, Z-score atau Sigma level, CP dan CPK. Untuk lebih mengerti tentang DPMO, sebaiknya kita mengetahui perbedaan antara defect dan defektif. Apa sih bedanya defektif dengan defect? Defektif adalah terganggunya nilai atau fungsi dari seluruh unit atau produk sehingga produk tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan lagi atau tidak memenuhi standar kualitas produksi.
Sedangkan defect yaitu cacat atau kesalahan serta kekurangan atau ketidaksempurnaan yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai dari suatu produk. Selanjutnya, terdapat contoh soal yaitu dalam sebuah proses produksi, terdapat 4 langkah proses perakitan dan masing-masing langkah tersebut memiliki kesempatan untuk terdapat kegagalan atau cacat dan melakukan perakitan produk. Jumlah input yang dimasukkan ke dalam proses perakitan adalah sebesar 500 unit. Nah, di dalam proses perakitan terdapat 2 defect atau cacat. Berapakah DPMO produksi tersebut? Pertama, kita harus mengetahui rumus dari DPMO adalah sebagai berikut. D dibagi O dikali U dikali O, lalu dikalikan 1 juta. Di sini keterangannya D itu sebagai jumlah defect, U itu sebagai jumlah unit, dan O itu sebagai jumlah kesempatan yang akan mengakibatkan cacat. Nah, kemudian dari soal ini kita harus mengkategorikan apa yang sudah diketahui, yaitu jumlah defect sebesar 2 diketahui dari terdapat 2 defect atau cacat. Lalu U jumlah unit sebesar 500, yaitu jumlah input yang dimasukkan ke dalam proses perakitan adalah 500 unit. Selanjutnya adalah O jumlah kesempatan sebesar 4. Itu diambil dari sini, terdapat 4 langkah proses perakitan. Karena pada setiap langkahnya bisa terjadi sebuah kecacatan, sehingga kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui soal ke dalam rumus, lalu kita hitung, dan dia dapat diketahui DPMO dari proses produksi tersebut sebesar 1000 DPMO. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.